Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah dan karunia-Nya kita dapat belajar secara daring untuk semester 3 ini. Salawat dan salam tak lupa senyumkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan. Nah, tidak panjang lebar mukadimah saya, langsung saja kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Islam pada Masa Sahabat. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan tidak akan ada lagi nabi yang menggantikan risalahnya. Nah, para sahabat mulai risau dan gelisah dalam benak mereka. Timbul suatu pertanyaan, siapa yang akan menjadi penggantinya di sini? Bukan pengganti risalahnya, tetapi pengganti imamahnya. Dan di kalangan para ulama dan sejarawan ada istilah khulafaur rasyidin yang artinya pengganti-pengganti yang mendapat petunjuk. Setiap khalifah itu senantiasa berkedudukan sebagai pemimpin dalam Islam. Lambat laun timbul pengertian bagi sebutan tersebut, yaitu penguasa. Tetapi pengertian yang baru itu bukan panggilan yang asli. Dan yang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali adalah Abu Bakar. Walaupun terjadi perdebatan antara kalangan Muhajirin dan Ansar, yang diantaranya keduanya saling mengklaim bahwa yang pantas menjadi pengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari golongan mereka. Pada akhirnya musyawarah mufakat menghendaki Abu Bakar radhiyallahu an terpilih menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata khulafaur rasyidin bermakna jamak, banyak, berarti bukan Abu Bakar saja yang menjadi khulafaur rasyidin tersebut, melainkan di antaranya pertama ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan terakhir Ali bin Abi Thalib. Nah, merekalah yang memegang kendali kekuasaan duniawi dan agamawi yang segala kebijaksanaan berdasarkan musyawarah. Dan pada masa kekuasaannya dari khalifah pertama hingga yang terakhir kurang lebih 30 tahun, dari tahun 11 sampai 40 Hijriah atau 632 sampai 661 Masehi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar. Nah, perkembangannya dimulai ketika tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar radhiyallahu an inilah sapaan yang sering kita dengar. Siapakah beliau? Dia adalah Abdullah atau Atik, putra Abu Quhafah yang berasal dari Bani Taim. Dipanggil Abu Bakar karena pagi-pagi betul ia masuk Islam yang bergelar As-Siddiq, yang amanat membenarkan. Dalam berbagai peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama peristiwa Isra Mi'raj, beliau juga yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, kalangan Ansar mengadakan pertemuan di Bani Sa'idah, bermusyawarah untuk menggantikan kedudukan imamahnya. Berita itu secepat kilat terdengar oleh kalangan Muhajirin. Mendengar berita itu, kaum Muhajirin beramai-ramai untuk pergi ke persidangan tersebut, tetapi dicegah oleh Abu Bakar. Setelah berunding, maka yang pergi sebagai delegasi dari kaum Muhajirin yaitu Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah. Maaf, saya salah mengatakan. Setelah keduanya bertemu, delegasi Muhajirin dan Ansar terjadi perdebatan sengit antara keduanya. Mereka saling mengklaim
bahwa yang berhak menjadi pengganti Rasulullah adalah dari golongan mereka sendiri dengan pertimbangan yang matang. Abu Bakar radhiyallahu an yang terpilih sebagai khalifah Rasulullah. Nah, setelah kaum muslimin membaiat Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifah kecuali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an beserta keluarga Hashim bin Zubair bin Awam yang belum melakukan baiat terhadap Abu Bakar radhiyallahu an dan membaiat 6 bulan setelah wafatnya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada pemerintahan Abu Bakar ini terjadi peperangan terhadap kaum Riddat atau pemurtad. Setelah Abu Bakar menjadi khalifah, kekacauan yang dilakukan kaum murtadin dengan munculnya nabi palsu dan ditambah lagi kelakuan sebagian kaum muslimin yang baru masuk Islam menyatakan keenggaannya untuk membayar zakat. Mereka berpendapat bahwa membayar zakat adalah suatu yang dipaksakan, karena itu mereka tidak mau mematuhinya. Abu Bakar tidak menyangka versi tersebut. Memang di dalam Islam tidak ada paksaan. Orang-orang bebas menerima atau menolak Islam sekehendak mereka. Khalifah berpendapat bahwa ketika mereka sudah masuk agama Islam, beliau menegaskan mereka berada dalam agama Islam selamanya, dan juga beliau menanggapi krisis dengan mendeklarasikan diri untuk sebagai pengkhianatan. Sebagai tanggapan krisis politik, Abu Bakar radhiyallahu an adalah sebuah prinsip agama yang membayangi Islam hingga hari ini. Menyamakan permurtadan adalah sebuah pengkhianatan. Nah, kemunculan Riddat itu bermula dengan kemunculan 3 tokoh yang menyatakan Nabi, yaitu Musailamah al-Kadzab, Tulaihan bin Khuwailid, dan Al-Aswad al-Insa. Dengan adanya tokoh tersebut, banyak murtadin bergabung dengan mereka untuk menghadapi kaum muslimin untuk menguasai tanah Arab. Memang ketika Fathul Mekah, banyak dari suku-suku Jazirah Arab menyatakan keislamannya, akan tetapi keislamannya belum sepenuhnya matang dalam sanubarinya, sehingga mereka banyak yang membelot. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau mengirimkan delegasi ke beberapa daerah. Sahabat yang dikirim dan sekaligus menjadi pemimpin ke beberapa daerah antara lain Khalid bin Walid radhiyallahu an ke Irak menjelang penghujung bulan Rabiul Awal tahun 12 Hijriah atau 633 Masehi. Itu menuju kedudukan kerajaan kerajaan Hirah yang dibangun pada tahun 190 Masehi dan di bawah penguasaan kerajaan Persia. Kerajaan Hirah bisa dilumpuhkan di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Terus ada Ammar bin As radhiyallahu an. Tujuannya ke bandar selanjutnya ke Palestina. Ada Syarahbil bin Hasanain radhiyallahu an ke benteng kota Tabuk, Yordania. Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu an ke Damaskus, Syria Selatan. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an ke benteng Homs, Syria Utara, ibu kota Antioquia. Ketika kaum muslimin memukul mundur masing-masing yang dituju, terdengar oleh Raja Heraklius, penguasa kerajaan Roma. Oleh karena itu, dia mengirim pasukannya sekitar 240.000 orang untuk menghadapi kaum muslimin. Mendengar Imperium Roma mengirim pasukannya sebanyak itu, maka sahabat menegaskan kepada seluruh panglima pasukan tersebut untuk bergabung. Pada akhirnya seluruh pasukan kaum muslimin bertempur di Yarmouk. Nah,
Masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an, pemerintahan syura yang berdasarkan pemusyawaratan dan merintis kesatuan politik negeri Arab setelah kesatuan agama dan diselesaikan. Pemerintah Abu Bakar sudah berkembang dan meluas ke luar perbatasan kawasan Arab, tetapi belum mempunyai administrasi untuk mengurus pemerintahannya. Pada masanya juga ayat-ayat Al-Quran dibukukan menjadi satu atas usulan sahabat Umar bin Khattab dengan alasan karena banyak para kufas Al-Quran yang gugur dalam peperangan melawan kaum Riddah di Yamamah. Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sahabat Abu Bakar menyetujuinya. Kesimpulan pada masa pemerintahan Abu Bakar: pertama, perang melawan pemurtadan. Kedua, pemerintahan syura atau permusyawaratan. Ketiga, pengiriman panglima ke beberapa daerah. 4. Perluasan wilayah dan merintis kesatuan politik negeri Arab setelah kesatuan agama yang dapat diselesaikan. Dan pembukuan Al-Quran pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an sekitar 2 tahun, 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Beliau wafat pada 21 Jamadil akhir tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Dan kekhalifahan selanjutnya berada di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baiklah, saya Ulfa Indriani akan melanjutkan pembahasan tentang perkembangan hukum Islam pada masa sahabat. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan hukum Islam pada masa Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu perkembangan hukum Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah pada tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Saat beliau menjadi seorang khalifah, beliau sangat aktif dalam menyiarkan agama Islam, mulai dari Palestina, Syria, Irak, Persia, dan juga Mesir. Beliau juga menetapkan tahun Islam atau tahun Hijriah, dan juga beliau menetapkan yaitu membiasakan salat tarawih yang sampai saat ini diikuti oleh umat Islam. Selain itu, Umar bin Khattab juga banyak melakukan istihad, di antaranya yaitu istihad talak 3. Terus, mu'alaf tidak mendapat zakat berdasarkan pertimbangan Islam telah cukup kuat, sehingga orang yang baru masuk Islam tidak lagi dianggap istimewa. Terus beliau juga membuat ancaman hukuman bagi pencuri, maka akan dipotong tangan. Namun ancaman hukuman tersebut tidak dilaksanakan karena keadaan darurat dan kemaslahatan masyarakat. Selanjutnya yaitu melarang pria muslim menikahi wanita ahlul kitab untuk melindungi kedudukan wanita Islam dan menjaga rahasia negara. Selanjutnya yaitu perkembangan hukum Islam pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diangkat menjadi seorang khalifah pada tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Saat beliau menjadi khalifah, beliau membuat kembali atau membentuk kembali panitia yang dipimpin oleh Zaid ibnu Sabit untuk menyalin dan membuat Al-Quran. Pembuatan Al-Quran standar yang dibuat dalam 5 mushaf, yaitu masing-masing dikirim ke Mekah, Kairo, Damaskus, Baghdad, dan satunya lagi ditinggalkan di Madinah. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Ulia Masyita Kahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Masyita Kahar. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Nomor induk mahasiswa saya 1905-9050-412. Baik, saya akan menjelaskan kelanjutan dari teman-teman saya, yaitu perkembangan hukum Islam pada masa sahabat. Di sini saya akan menjelaskan pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pada tahun 656 Masehi sampai 662 Masehi. Dapat kita lihat,
Ali bin Abi Thalib mempunyai budi pekerti, suri tauladan, kemudian mempunyai hati yang baik, dan mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Subhanallah banget kan? Nah, di sini dapat kita lihat biografinya. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat setelah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ia dilahirkan 32 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Dan beliau diasuh oleh Rasulullah sehingga mempunyailah budi pekerti yang baik, pengetahuan yang baik, hati yang baik, bijaksana dalam segala keputusan, perbuatan. Begitulah sosok Ali bin Abi Thalib. Adanya proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib dapat kita lihat bagaimana prosesnya itu. Apakah langsung dijadikan khalifah atau langsung berkeinginan baik saya akan menjadi khalifah. Nah, baik saya akan menjelaskan di sini proses pertama kali bagaimana pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi seorang khalifah. Pada masa itu, masa setelah meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan, pada masyarakat semua bingung siapa yang harus kita jadikan khalifah, siapa yang harus kita jadikan pemimpin saat ini. Ketika Utsman bin Affan sudah meninggal dunia, akhirnya seorang pimpinan Mesir memberikan pendapat, ide. Kita jadikan saja Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Pada saat itu masyarakat ada yang pro dan ada kontra. Banyak di antara itu masyarakat sangat mendukung, tetapi sedikit dari itu ada juga yang tidak mendukung. Nah, saat itu dipanggillah Ali bin Abi Thalib, dikatakan mau tidak diberikan jabatan khalifah kepada beliau. Akhirnya beliau menolak karena beliau memikirkan saat ini banyak terjadi konflik di mana-mana. Banyak yang tidak juga berpartisipasi untuk memilih saya. Itu. Akhirnya lambat laun di tahun 656 Masehi, beliau terangkatlah menjadi seorang khalifah. Subhanallah. Kemudian bersumber manakah saat Khalifah Ali bin Abi Thalib ini berpegang, mengambil satu tindakan, mengambil satu keputusan, yaitu bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, kemudian dari 5 sahabat dan qiyas. Dari sinilah Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil satu tindakan, satu pegangan, di mana itulah menjadi sumber utama yang harus ditanamkan. Ali bin Abi Thalib ingin meneruskan cita-cita Abu Bakar dan Umar bin Khattab mengikuti dengan tepat prinsip-prinsip Baitul Mal. Untuk itu Khalifah Ali bin Abi Thalib memutuskan mengembalikan semua kekayaan diperoleh para pejabat melalui cara-cara yang tidak baik ke dalam pembendaharaan negara Baitul Mal. Di mana pada masa itu pejabat-pejabat juga sangat banyak yang mengambil harta kekayaan pada masyarakat. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menegaskan untuk untuk mengembalikan semua tanah yang diambil oleh Bani Umayyah dan para pejabat lainnya menjadi milik negara dan akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara, untuk mensejahterakan rakyat atau mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian selain itu Khalifah Ali bin Abi Thalib juga berketat mengganti semua gubernur yang dianggap tidak mampu, yang dianggap hanya memilih kasih, yang dianggap hanya mensoroti masyarakat, yang dianggap merugikan masyarakat. Akhirnya beliau mengubah sistem gubernurnya, memberikan jabatannya yang cocok, yang layak, siapa pemimpin gubernur untuk kelanjutannya.